Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 811 sampai 815. Lucu sekali, Ye Junlin berkata dengan dingin. Haha, grup Yunting benar-benar putus asa. Beraninya kamu mengirim orang untuk menagih hutang. Sebanyak 13 kelompok datang, 8 kelompok orang ditakuti, 4 kelompok orang dipukuli, dan kelompok orang terakhir datang kakiku patah. Beraninya kamu datang. Orang-orang ini memandang Ye Junlin dan Ye Junlin dengan rasa ingin tahu. Ye Junlin berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, ada dua hal yang harus kita lakukan di sini. Pertama, kita membutuhkan biaya pengobatan. Dan kedua, kita perlu permintaan maaf. Hahaha. Tanpa diduga, sekelompok orang ini tertawa lebih keras. Tampaknya Ye Junlin dan keduanya idiot di mata mereka. Kamu di sini hanya untuk mati. Dan kamu berani meminta biaya pengobatan dan permintaan maaf. Sungguh konyol. Semua orang tertawa. Ayo, bukankah kamu di sini untuk menagih hutang? Aku akan mengantarmu ke sana. Penjaga keamanan tidak mengusir Ye Junlin, tetapi membawa mereka ke kantor ketua. Ye Junlin dan Wu Shen mendengar semburan jeritan di koridor. Tak lama kemudian, dua orang menyeret keluar seorang pria berlumuran darah. Pria itu dipukuli hingga pingsan, ini juga di sini untuk menagih pembayaran. Penjaga keamanan itu tertawa, tampaknya itu mengintimidasi Ye Junlin. Ye Junlin melihat lebih dalam. Tampaknya ini bukan pertama kalinya grup Mingxiang melakukan hal tersebut. Memukul orang sudah menjadi kebiasaan, belum lagi gagal bayar pada pembayaran akhir. Ini sudah berlebihan. Di Tiongkok, bagaimana kita bisa mentoleransi orang luar yang melakukan kejahatan? Dua sinar dingin melintas di mata Ye Junlin. Dia ingin melihat siapa Kameda Ichiro. Datanglah ke pintu kantor. Sebuah suara datang dari dalam. Apa? Seseorang datang untuk mengambil uang lagi. Ketua, ya, Yunting Group mengirim seseorang lagi. Kata penjaga keamanan dengan hormat, biarkan mereka masuk. Lalu, Ye Junlin dan keduanya memasuki kantor. Kantor itu penuh dengan orang, dan semua orang tampak galak. Ada banyak samurai yang memakai kimono dan pedang samurai di pinggangnya. Momentum ini saja sudah cukup menakutkan. Orang biasa yang datang untuk meminta rekening tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Anda bahkan mungkin takut, Bang. Seorang prajurit menutup pintu. Lalu semua orang berdiri di belakang Ye Junlin dan membentuk lingkaran, menatap mereka dengan penuh semangat. Kameda Ichiro yang sedang duduk di kursi kulit sedang menghisap cerutu dan mengepulkan asapnya. Apakah ini dari Yunting Group? Kameda Ichiro bertanya. Bahasa Mandarinnya sangat standar dan dia jelas sudah lama berada di Tiongkok. Untuk apa kamu di sini? Kameda Ichiro mengembuskan kepulan asap. Kamu masih berhutang pada Yunting Group sebesar 3,5 miliar. Tolong segera bayar. Selain itu, kamu melukai seseorang, saya akan menuntut biaya pengobatan, dan kamu harus meminta maaf, kata Ye Junlin. Tiba-tiba dua samurai mencabut pedang samurainya dan menaruhnya di leher Ye Junlin. Adegan itu tampak hening sesaat, suasana tegang akan segera pecah. Katana itu menempel di lehernya, dan perasaan dingin menyelimutinya, membuat Wu Shen menggigil. Butir-butir keringat berjatuhan satu demi satu di keningnya. Wu Shen sudah terengah-engah, selama sudut pisaunya bengkok, dia akan mati. Tapi Ye Junlin terlihat tenang dan bahkan tidak mengedipkan mata sedikitpun. Seolah tidak ada pisau di lehernya, perlakukan seolah-olah itu bukan apa-apa. Sekitar beberapa puluh detik kemudian, Ichiro Kameda duduk tegak, menatap Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu tidak takut? Ya, mengapa kamu tidak takut? Ichiro Kameda bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku akan menghancurkan kepalanya sebelum dia menggunakan pisaunya. Kata Ye Junlin dengan tenang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Mata tegas Ye Junlin membuat Kameda Ichiro dan sang samurai tercengang.
Letakkan pedangmu dulu, Ichiro Kameda melambaikan tangannya, dan kedua samurai itu menyingkirkan pedang mereka. Wah, kamu adalah orang paling berani yang pernah saya lihat, orang lain pasti akan berlutut dalam adegan seperti itu. Ichiro Kameda memandang Ye Junlin dengan kagum. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, cepat lakukan apa yang saya minta, bayar saldo dan biaya pengobatan dan minta maaf. Ye Junlin tidak memiliki banyak kesabaran. Wow. Para prajurit di belakang mereka semua maju selangkah, menatap Ye Junlin dan keduanya. Kamu berani sekali, kamu berani datang ke tempatku untuk meminta keseimbangan, kamu sangat tidak sabaran. Ichiro Kameda membanting meja, orang yang baru saja kuhajar sampai mati juga harus membayar sisanya, siapa? Di Huahai yang tidak tahu kalau aku, Ichiro Kameda, tidak bisa meminta pembayaran sisa, sejujurnya, setidaknya satu dari orang-orang yang menginginkan pembayaran saldo akan saya patahkan kakinya setiap tahun. Pasti ada ratusan orang, kalian orang Cina benar-benar bodoh, Anda tahu bahayanya tetapi Anda tetap datang, Kameda Ichiro sangat mendominasi. Bukankah kamu orang Cina? Ye Junlin bertanya dengan tenang. Benar, aku bukan orang China, aku orang Jepang, ada apa? Tanya Ichiro Kameda penasaran. Bukankah kamu orang Tionghoa? Begitu kejam dan liar di tanah Tionghoa saya. Ekspresi Ye Junlin menjadi gelap. Haha, ya, aku selalu mendominasi di Tiongkok. Keluar dan bertanya-tanya, siapa yang berani menyentuhku di Tiongkok? Akulah satu-satunya yang menindas dan menduduki orang lain. Kameda Ichiro berkata dengan marah. Maksudmu Huahai yang mengambil keputusan akhir? Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Tentu saja, jadi bagaimana dengan Huahai? Ini adalah wilayahku, aku memiliki keputusan terakhir. Kameda Ichiro memandang Ye Junlin dan berkata, kalian berdua, tolong berlutut dan bersujud padaku. Mungkin aku akan melepaskanmu pergi, kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ye Junlin mengabaikannya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bukankah Gusiang Huahai wilayahmu? Kenapa orang Jepang bisa mengambil keputusan? Ye Junlin tiba-tiba membuat panggilan telepon, yang membuat Kameda Ichiro dan orang lain di kantor ketakutan. Siapa yang dia telepon? Sepertinya itu Gu Xiangqian. Siapa Gu Qianqian? Kameda Ichiro bingung sejenak. Tuan Gu, kepala keluarga Gu, asisten di sebelahnya segera mengingatkannya. Apa, Tuan Gu? Ichiro Kameda telah tinggal di Huahai selama 20 tahun. Jadi dia secara alami tahu siapa Tuan Gu. Itulah selebriti nomor 1 di Huahai, begitu diberi perintah. Tidak ada keluarga kaya yang berani melanggar. Hahaha, anak ini bernama Tuan Gu, Ichiro Kameda tersenyum setelah bereaksi. Siapa Tuan Gu? Apakah itu sosok setingkat dewa dari Huahai? Apakah Anda satu-satunya orang yang saya kenal yang ingin membayar? Konyol? Bukan, penonton lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Ada banyak keluarga kaya di Huahai, yang merupakan tempat paling maju di selatan dan bahkan ekonomi terkuat di Tiongkok. Ada terlalu banyak keluarga kaya, bahkan di antara keluarga kaya pun, ada tingkatannya. Mereka biasanya adalah keluarga kaya, semi-kerajaan, atau kerajaan. Keluarga Gu adalah yang terkuat di antara keluarga kerajaan. Jangankan orang biasa, Kameda Ichiro bahkan tidak memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Dia bahkan tidak bisa berhubungan dengan keluarga kuasi kerajaan, dan paling banyak hanya bisa berhubungan dengan beberapa keluarga kaya. Sekarang Ye Junlin sebenarnya ingin menghubungi keluarga Gu, yang terkuat di antara keluarga kerajaan. Bagaimana bisa? Oke, saya akan lihat apakah Anda dapat memanggil Tuan Gu ke sini untuk mendukung Anda hari ini. Ichiro Kameda terus merokok seolah sedang menonton pertunjukan. Di ujung telepon yang lain, Gu Xiangqian berkeringat dingin setelah mendengar identitas Ye Junlin dengan jelas, kamu. Apakah kamu di Huahai? Kalau tidak, Ye Junlin mencibir, apakah kamu baru saja mengatakan bahasa Jepang? Gu Xiangqian bertanya, benar Ichiro Kameda dari grup Meisang berhutang pada perusahaan saya sebesar 3,5 miliar. Jika dia tidak membayar, dia akan memukuli orang. Dia bahkan mengatakan bahwa Huahai lah yang mengambil keputusan. Saya bertanya-tanya,
Apakah ada gunanya orang kaya sepertimu di negara ini? Biarkan orang asing memamerkan kekuatannya seperti ini. Suara Ye Junlin tiba-tiba berubah dingin. Aku akan segera ke sana. Kapan giliran Hua Hai bagi Kameda Ichiro yang mengambil keputusan? Gu Xiangqian berkata dengan marah. 20 menit, segera ke grup Mingxiang. Ye Junlin menutup telepon. Apakah Anda memesan Tuan Gu? Hahaha. Dari sudut pandang Kameda Ichiro, Ye Junlin hanya sesumbar. Jika dia ada hubungannya dengan Tuan Gu, dia mungkin akan mempercayainya. Tapi Ye Junlin memiliki nada memerintah. Dia sebenarnya memerintahkan orang nomor 1 di Huahai. Siapa yang akan mempercayainya? Biarpun aku mati, aku tidak akan percaya. Bodoh sekali, saya belum pernah melihat orang sebodoh itu. Beberapa prajurit menolak dan mengancam akan mengambil tindakan. Kameda Ichiro menghentikan mereka, tersenyum pada Ye Junlin dan berkata, "Jangan bilang itu Tuan Gu, bahkan jika Anda mengundang kepala keluarga kaya. Saya harus berlutut dan memberi Anda uang, bukankah dia bilang 20 menit? Kalau begitu aku akan menunggu 20 menit." Kata Kameda Ichiro sambil tersenyum. Setelah menunggu 20 menit, jika Ye Junlin tidak dapat menemukan siapapun, dia pasti akan menghancurkan Ye Junlin. Setelah 5 menit berlalu, tiba-tiba terdengar langkah kaki di koridor. Telepon Kameda Ichiro bahkan menerima kabar dari meja depan yang mengatakan bahwa banyak orang yang datang, dan mereka tidak dapat menghentikannya dan langsung datang ke kantornya. Bang, saat berikutnya, pintu kantor dibuka. Sekelompok pria berjas dan berdasi masuk. Melihat orang-orang tersebut, Kameda Ichiro tiba-tiba berdiri. Karena dia kenal semua orang ini, mereka semua adalah kepala keluarga kaya besar di Huahai. Ada semakin banyak orang, Kameda Ichiro menjadi semakin ketakutan. Ada 30 atau 40 kepala keluarga kaya di sini. Bisa dibilang keluarga kaya di bawah keluarga kerajaan dan keluarga kuasi kerajaan semuanya ada di sini. Halo, Tuan Zhang, halo, Tuan Kong, halo, Tuan Ho. Kameda Ichiro berjongkok dan melangkah maju untuk menyapa semua orang satu persatu. Kamu tidak berguna. Hanya saja para kepala keluarga ini tanpa ampun dan mendengus satu demi satu. Hal ini membuat Ichiro Kameda sangat penasaran. Apa yang terjadi? Namun dia tetap memiliki wajah pemberani dan menyapa orang-orang tersebut. Salah satu dari mereka bisa membunuhnya. Perlu Anda ketahui bahwa sebuah keluarga kaya harus memiliki aset minimal 50 miliar. Semua orang ini, saat dia mengira semuanya sudah berakhir. Hasilnya hanyalah permulaan. Orang lain akan datang. Kali ini ada 20 orang. Saat melihat orang-orang ini, jantung Kameda Ichiro hampir lepas dari tenggorokannya. Semua kepala dari 20 keluarga kuasi kerajaan ada di sini. Para kepala keluarga kaya sebelumnya mundur satu demi satu dan secara sukarela menyerahkan posisi mereka. Bagaimanapun, keluarga kuasi kerajaan satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Angin macam apa yang membawamu ke sini? Kameda Ichiro hampir berlutut. Keluarga kaya biasa bisa menghancurkannya sampai mati. Belum lagi keluarga kuasi kerajaan. Mereka meludah, dan Kameda Ichiro harus mengikuti mereka. Ini adalah hukum rimba Huahai, ada level yang jelas. Yang terpenting Kameda Ichiro sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Dia berinisiatif untuk menyapa, tapi tidak ada yang memperhatikan. Dia sangat tidak memenuhi syarat. Bagaimana situasinya? Apa yang dilakukan tokoh-tokoh top Huahai di sini? Ada begitu banyak orang di sini sekarang sehingga Ichiro Kameda terbawa suasana. Sekarang setelah saya tenang, saya memikirkan pertanyaan yang menakutkan dan mengerikan. Untuk apa orang-orang ini berada di sini? Dia menatap Ye Junlin tanpa sadar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan dia? Apakah dia menjadi seperti ini setelah melakukan panggilan telepon? Bukankah kamu bilang 20 menit, begitu banyak orang yang datang begitu cepat? Kameda Ichiro sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Saat ini, langkah kaki terdengar lagi di koridor. Tuan Gu ada di sini. Saat suara ini terdengar,
kepala keluarga kaya di Huahai berdiri tegak dengan wajah serius. Inilah prestise Gu Xiangqian di Huahai. Jika dia memberi perintah, semua keluarga kaya akan menurutinya. Jantung Kameda Ichiro hampir terbang keluar dari tenggorokannya. Orang ini baru saja menelepon dan Gulao, orang nomor 1 di Huahai, benar-benar datang. Eksistensi macam apa dia? Kaki Kameda Ichiro gemetar dan dia tidak bisa diam. Para prajurit di belakangnya bahkan lebih ketakutan sampai mati. Dia tidak sederhana. Kalau dipikir-pikir, reaksi Ye Junlin saat pisau ditancapkan di lehernya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Ceroboh, aku sungguh ceroboh. Saat berikutnya, Gu Xiangqian tiba bersama kepala 8 keluarga kerajaan lainnya. Kecuali keluarga Zhou, 9 keluarga kerajaan besar Huahai lainnya tiba bersama. Ketika kepala dari puluhan keluarga kaya baru saja melihat Gu Xiangqian, mereka semua membungkuk dan langsung berkata, "Halo, Tuan Gu." Namun, Gu Xiangqian tidak memperhatikan sama sekali. Dia datang bersama kepala keluarga kerajaan, dan keluarga kuasi kerajaan. Mereka semua mendatangi Ye Junlin dan berteriak, "Halo, Tuan Ye." Boom, pada saat ini, rasanya seperti sambaran petir. Kepala dari puluhan keluarga kaya tercengang. Para prajurit tercengang. Kameda Ichiro bahkan lebih tercengang lagi. Apa yang sedang terjadi di sini? Para kepala keluarga terkemuka di Huahai sebenarnya memanggil seorang pemuda, Tuan Ye. Apa identitasnya? Kuncinya adalah ada Tuan Gu di antara mereka. Nomor 1, dia benar-benar membungkukkan pinggangnya dan memberi hormat. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Gu Qianqian berbalik, menunjuk ke kepala puluhan keluarga kaya, dan berkata, "Anda belum pernah melihat orang-orang ini. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, ada ratusan dari mereka, meski agak berlebihan, mereka hampir sama, orang-orang ini adalah kepala keluarga kaya besar." Ye Junlin mengangguk sedikit. Kalian semua dengarkan, Tuan Ye yang berdiri di depan Anda adalah penguasa bersama dari 9 keluarga kerajaan Huahai dan 20 keluarga kuasi kerajaan. Mulai sekarang, Anda keluarga kaya juga harus menerima perintah dari Tuan Ye, identitasnya tidak terbayangkan olehmu. Kata Gu Xiangqian, meskipun kepala keluarga kaya itu terkejut secara tak terduga, mereka tetap berteriak serempak, "Halo, Tuan Ye, saya akan melayani Tuan Ye sebagai tuanku mulai sekarang." Mereka tidak perlu menanyakan alasannya, ikuti saja Gu Qianqian dan selesai. Bahkan Gu Xiangqian dianggap sebagai master oleh Tuan Ye. Apakah mereka, itu adalah kata terakhir untuk taat? Tuan Ye, mulai sekarang, semua 100 keluarga terkaya di Huahai akan mematuhi perintah Anda, kecuali tentu saja keluarga Zhou, kata Gu Xiangqian. Saat ini, keluarga Zhou benar-benar diisolasi oleh Huahai. Baiklah, baiklah, Ye Junlin tersenyum. Ngomong-ngomong, aku lupa tentang bisnis. Gu Qianqian tiba-tiba berteriak. Apakah itu Ichiro Kameda? Bersambung.